Yo, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali ke teman untuk membahas info Tokusatsu Big 3 di Tokusatsu episode 559. Nah, pastinya seperti biasa teman, kalau misalkan ada serial Ultraman yang udah mau rilis movie-nya beserta trailernya dan juga cast-castnya, pastinya kita akan coba bahas untuk Ultraman dulu ya teman ya. Jadi untuk urutannya teman, ini juga saya pernah buat untuk di eranya Blazar, King Oger sama Kamen Rider Gachar gitu ya. Jadi kita lihat teman di sini ada Ultraman dulu ya mungkin ya, terus juga Kamen Rider mungkin ya, dan pastinya Super Sentai. Oke. Jadi teman, untuk poster utama dari Ultraman Arc the Movie Clash of Light and Evil ya, yang pastinya akan dirilis di tanggal 21 Februari 2025. Yang pastinya teman, sangat menarik ya. Jadi ini juga kita bisa lihat untuk Evil Ultranya di sini ya, yang akan muncul yaitu Guild Arc ya. Jadi juga pastinya untuk Guild Arc ini tuh bukan dari user ya, beda dengan Evil Trigger yang memang ini juga pastinya kembali lagi ya untuk Evil Ultra di Ultraman. Ya, kita bisa lihat juga ya temennya, untuk fokus utamanya pastinya adalah Yuma Hize ya temennya. Dan ini juga unik loh temennya. Kalian lihat untuk karakter lain seperti Rin, Shu Ishido sama Hiroshiban itu nggak terlibat ya temennya. Lihat di posternya itu nggak ada ya temennya untuk karakter bertiga itu. Tapi ini juga cuma Yuma ya kan ya. Nanti ada poster lain lagi mungkin ya. Ini kan baru kayak pengumuman pertama mungkin ya. Karena ini juga kurang lebih sama loh temennya untuk di Blazar ya. Sedangkan Blazar kan juga kalau salah Gento doang gitu ya. Nah, pastinya untuk kali itu yang akan muncul juga ya teman, yaitu adalah Trigelos yang dikonfirmasi sepertinya akan menjadi final bossnya ya di Ultraman Arc seriesnya, yang udah juga muncul di episode 23 sampai 25 pastinya ya. Nah, pastinya juga untuk kaiju di movie kita punya dua ya teman ya, yaitu Repodios yang pastinya yang di kiri atas itu ya teman ya, dan juga yang paling bawah gitu ya, yaitu adalah Dogwolf ya, atau Dogwolf Kaiju yang juga pastinya unik juga ya teman ya. Satu lagi teman, ada karakter baru ya, yaitu oh iya, ada satu lagi ya teman, yaitu adalah Saskal ya, alias Saskal yang diperankan oleh Naoto Takenaka. Jadi pastinya ini kalian tahu juga adalah si kakek petapa yang ada di Ghost ya teman ya. Jadi ini juga katanya alien misterius ya kan, dari planet yang antar berata, yaitu planet Deagle, yang juga mengklaim kalau perjalanan waktu yang terjadi di sini adalah ya menuju Wisdom Upon the Righteous ya. Jadi entah ini anti-hero, alien atau siapapun itu ya. Jadi pastinya ya kita tunggu aja ya temen ya, karena wow, soalnya ini juga banyak bilang ini tuh Mr. Money itu, yang nggak tahu Mr. Money dari mana gitu ya. Terus juga ada yang pernah main di Makai Sen Kiru Kendo ya kan, salah satu horornya ya, atau kayak nama villainnya kan horor gitu ya, yang ada di episode pertama. Nah, pastinya juga untuk kalian temannya untuk sinopsis lengkapnya, dan juga di paling bawah itu adalah beberapa gambarnya kan. Jadi seperti art lawan si ini ya, Shagong ya, Shagong sama Dogwolf. Terus juga ada karakter baru ya teman, itu sebelahnya saya juga lupa, nggak tahu siapa yang namanya ya. Jadi kayaknya karakter penting. Terus juga sebelahnya ada si Tim Skip ya kan ya, yang ngeteliti suatu alien ya kan, yaitu alien Repo salah ya. Terus juga ada si Kaiju Gilbak ya teman ya, yang juga nanti akan bahas ya teman untuk scannya yang baru, soalnya itu ada ya teman ya, scan baru Gilbak ya kan ya. Terus juga ada Arc lawan Guild Arc, ada Yuma, ada Arc dengan Solis Armona, dan juga Saska. Oke, ini dia teman untuk trailer utama dari Ultraman Arc the Movie. Dan kalau teman, ini dia untuk awalnya ada reporter juga teman ya, yang juga meliput suatu kaiju ya. Seperti biasa ya teman ya, kalau untuk movie diawali seperti ini gitu ya. Formula Ultraman kan rata-rata kayak ini gitu ya, dari pastinya seperti biasanya, dan juga namanya tuh di TV ya. Dan ini keinget sesuatu deh temen ya, nama TV dari serial Ultraman kayak sih, yang wartawannya kan juga sebenarnya itu ada satu membernya yang jadi kayak main apa ya, salah satu karakter penting lah ibaratnya ya, dari karakternya tuh.
Oke, jadi pastinya ada clash terbaru ya kan. Jadi ini kayak ada suatu misi ya kan, misi spesial dari Yuma gitu ya, yang juga diberikan sama Alien Saskal. Oke. Wah, pastinya ini sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi ini edit sekali teman-teman ya, edit dari Ghost nih kan, jadi dibikin lebih misteri gitu ya. Jadi memang di art itu emang kebanyakan apa ya, misterinya gitu ya. Bahkan juga episode kemarin, episode 22 itu aja udah berasa kayak nonton serial Ultra Q gitu ya. Jadi kayak beda sekali gitu ya dengan saat ini gitu ya. Jadi ini teman ada Dog Groove ya. Dari Dog Groove ini tuh juga gabungan anjing sama serigala. Ya ampun, kreatif sih ya, tapi emang kebanyakan kaiju aja sih ya. Kaiju baru ya kan, korbanin cerita ya kan, korbanin apapun gitu ya. Jadi memang semoga aja ya untuk Ultraman Omega ini tuh balik lagi kayaknya gimana ceritanya itu bisa lebih ori sih ori ya temennya, cuman bisa bagus ya temennya. Maksudnya kaijunya ya kalau banyak yang baru sih gak apa-apa sih ya, cuman ya kan lihat aja kan ya marketnya seperti apa gitu ya. Orang tuh demen kaiju apa demen alat Ultramannya gitu ya, jadi pastinya kita lihat nanti. uh ini dia ya, salah satu karakternya kayaknya ini juga yang relate sama Dogulf itu ya. Oke. Ini dia teman, ada Trigelos. Ini kayaknya si markasnya itu enggak sih? Markas skip. Soalnya ini kayak di POV banget ya teman ya. POV tengah banget gitu ya. Nah, tuh ya. Terus ini juga markas skipnya tuh ya. Jadi pastinya masih dengan outfit abu-abunya gitu ya. Jadi bagus juga ya. Nah, pastinya ini juga salah satu Ultraman yang ada perubahan untuk outfitnya kan ya. Jadi kayak dari yang awalnya tuh warna militer, mungkinnya warna biru, biru dongker, ini warna abu-abu. Ada Shagong ya temen ya. Nah ini ya, ada alien juga. Nah ini juga sempat merusak sistem pertahanan dari skip gitu ya. Jadi ini temennya ada si Gilbak, dan ini adalah si Dark Eraser-nya mungkin ya, sama Gil Arc Eraser, maksudnya Arc Cube gitu ya. Nah itu dia ya. Dia keluar dari situ ya, jadi cukup menarik ya, karena ini juga kayak wow, Black Ark gitu ya. Jadi dari ini kayak dibantu gitu ya temennya sama Trigelos, dan juga wah langsung bertarung di sini ya untuk Ultraman Arc. Wah, langsung keluar dari portal, dan juga kita belum bisa mendapatkan info mengenai tim songnya ya teman, karena juga pastinya untuk tim song mungkin di tahun depan mungkin ya, karena kan ini seperti trailer pertamanya nih ya kan ya. Nanti akan ada trailer keduanya ya temen ya, yang mungkin kita nggak akan bahas lagi ya temen ya. Kalau kita mau bahas mungkin kita akan coba selipkan saja ya temen ya, karena ini juga bisa dibilang nih salah satu konten terakhir untuk Ultraman Arc ya teman. Sisa nanti ya sudah lah temen ya, kita nggak akan bahas lagi gitu ya. Nah pastinya ini juga nggak ada sangkut paut lagi dengan kayak apa namanya, comeback Ultraman, misalnya Ultraman lain lah, atau collab sama Ultraman lain kayak misalnya Orb sama si Rubu, atau apa namanya Jit sama Rubu atau semacamnya gitu ya. Jadi seperti itulah temennya, karena lihat temennya kayak wow amazing gitu ya. Jadi wah ini kayak seperti terangkat gitu ya. Ini apa nih, markasnya mereka kah atau gimana ikannya? Saya kayak melayang gitu ya temannya. BTW movie-nya Blazar oke juga lah temennya. Nah pastinya wah sangat menarik ya temennya tuh. Ultraman Arc apakah akan terungkap nih ya identitasnya dari Yuma gitu ya, apa mungkin di akhir seri gitu ya tuh. Oke. Gila gila. Double Kosen gokil sekali. 21 Februari kita lihat teman apa aja yang kita dapatkan. Kartu Gil Arc ya teman untuk Ultraman Card Game. Oke teman, ini dia beberapa hal yang akan muncul di Ultraman Arc The Movie ya teman ya. Ada Saskal dari ya Space Age, juga ada Gartura teman ya, yaitu Interstellar Parasitic Plant yang juga nanti bisa bertempur katanya ya. Dia itu kan Repo ya kan, bukan guys, ini namanya Gartura. Juga ada Dogulf, ada Shagong, dan ini masih tanda-tanda temannya di bawah Dogulf itu. Sebenarnya ada Gil Arc, ada juga Repo Diaz, dan juga Zero Gelos teman-teman ya.
Oke, dan juga ternyata teman ada juga yang menotis kalau misalkan untuk Guild Art dan juga Ultimate Art nanti akan kerjasama ya teman ya, karena nanti mungkin mereka tuh bakalan double concern ya kan, nggak tahu nih apakah Arya kah, apakah human form yang akan menggantikannya atau siapapun gitu ya. Soalnya juga untuk Guild Art ini tuh kalau emang ada human form yang bisa membuat dia tuh kerjasama gitu ya, siapa gitu ya, apakah mungkin dari orang lain lagi mungkin ya, soalnya ini juga udah mepet loh temennya, sadarnya itu tuh udah kayak mau tamat gitu ya, tapi ini kayak mau dibikin seperti kayak ada yang baru gitu ya, jadi kayak terlalu cepat aja ya teman-teman. Dan juga pulau pelayang ini tuh kita nggak tahu nih apa yang dibawanya kan, apa satu di atas satu apa gitu ya yang melayang-layang ini ya, jadi kita juga masih belum bisa melihat secara jelas gitu ya. Nah pasnya juga ini ada rumor juga di untuk seriesnya yang dah mau tamat juga, ini katanya si Alien Widow itu akan comeback dan menjadi pseudo ultra ya kayaknya untuk hadapin si Trigelos katanya ya. Jadi ini kayak ngebut sekali ya temennya, ada Trigelos, Widow, dan juga pastinya ada final boss nanti ya, ya akan muncul di seriesnya juga katanya ya. Jadi ini juga pastinya akan ada banyak sekali kejutan ya teman ya. Dan juga ini ada blockies ya teman ya, untuk Ultraman seriesnya juga masih berlanjut gitu ya. Nah pasnya juga ini ya teman, kita lihat juga ini kita kan saya belum bahas juga ya temennya, di sini kita punya juga untuk DX Ultimate Bracelet dan juga New Generation Brooch ya. Dan ini kayak mantel baru ya teman dari Ultraman Zeto ya. Dan ini juga pastinya untuk Ultraman New Generation Star season ketiga. Bayangkan udah sampai season ketiga, oh my god ya. Juga pastinya teman untuk Zero aja itu udah bisa akses 10 form walaupun dia nggak punya seriesnya, cuman movie doang ya. Tapi juga kenapa ada Ultraman Saga ya kan ya, soalnya Ultraman Saga itu kayak gabungan Zero ya kan ya, itu kan si Taiga siapa gitu ya yang dari Daigo ya kan ya, apa sana tuh aktor kan si Daigo gitu ya. Nah pastinya Tiger Nozomu salah ya. Jadi juga pastinya ya Zero biasa ya kan ya, Aegis, ada Zero Beyond gitu ya, ada juga Ultimate Zero dan semacamnya gitu ya. Dan juga termasuk dia ada Ultra League ya kan ya, yang juga masih nggak tahu kayaknya itu apa, apakah game baru, project baru, atau nama rebranding untuk Ultra Galaxy Fight mungkin ya. Soalnya kan ini kayak namanya tuh kurang lebih mirip kayak Ultra Galaxy Fight mungkin kan kayak Ultra League gitu ya. Jadi pastinya itu, dan juga ini teman untuk Ultraman New Generation Star season 3 ya kan, biasalah ya kan, dari recap tapi juga pastinya POV-nya dari Ultraman Z ya kan ya, pastinya ini sebagai suksesornya ya, yang juga pastinya akan berkeliling untuk mendapatkan memori dari Ultraman terdahulu ya pastinya ya, yang pastinya kita nggak akan bahas, ngapain juga kayaknya bahas yang recap ya yang juga pastinya ya cukup oke lah ya kan ya untuk perubahannya, dan juga pastinya seperti ini kayaknya untuk fight scene-nya beberapa karakter yang ada di Creation season 2 ya kayaknya ini. Untuk lagi kalau yang di season 2 kan itu ada si Yuka ya temennya, Yuka Ota kan, itu fokusnya kan ke situ. Jadi yang mau lihat keimutan Yuka Ota kalian bisa cek kan di season 2, karena itu betul fokusnya ke dia gitu ya. Jadi pastinya wah oke lah temennya, banyak juga jurus-jurus baru, dan ini teman untuk salah satu final bossnya gitu ya. Namanya adalah Gilbug. Jadi ini juga pastinya beberapa kaiju gitu ya. Nah pasnya juga ini lihat ya, di sini ada Ishido ya temennya, yang juga sedang memegang Arc Eraser. Nah, mana juga yang seperti berspekulasi kalau misalkan untuk Ishido ini tuh akan menjadi Ultraman Arc. Nggak tahu maksudnya apa ya temennya. Soalnya entah ini juga lagi diteliti kah atau emang lagi diselidiki gitu ya untuk Erasernya ini. Karena juga pastinya kan dia tuh bagian dari GDF gitu ya. Kita lihat seperti apa nanti ya. Nah, pastinya ini depan Trigelos, dan juga ini temennya si Gilbug. Mana bilang kayak cupat kayak di apa Junior West gitu, karena ini juga kayak maksudnya B2 ya temennya, nggak perlu saya sebutkan ya temennya, kayak B2 gitu ya tuh ya, gila ya. Tapi ini lumayan unik loh temennya, Final Boss 1 lawan B2 kayak wow luar biasa ya teman, jadi kayak uset gede banget asli ya untuk si Gilbug ini, gokil sih ini. Oke, kita lanjut ke serial Kamen Rider ya teman ya, dimana Toei juga sempat membuat trademark terbaru, yaitu adalah Kamen Rider Defense Force. Nah, ini banyak juga yang berspekulasi ini apakah ini game baru atau ini project baru yang sempat disinggung oleh Shirakura gitu ya, karena keterangan dari Toei Special Secret Default yang ada di TFC itu kan dia juga menjelaskan selain tentang kayak anniversary setelah itu dihitung dari
tahunnya kayaknya, bukan dari nomor setnya keberapa gitu ya. Jadi kayak Cremager Sister episode ke-45, terus juga Gushler itu ada episode ke-50 gitu ya. Nah, sementara itu untuk kali ini kita teman ada kepada Defense Warrior, Defense Force sorry ya, Defense Warrior. Nah, ini juga sepertinya akan jadi salah satu project di luar seriesnya gitu ya, seperti Project Outsider mungkin ya. Sedangkan lusa nanti kan Project Outsider itu mau tamat ya temennya di episode ke-7 gitu ya, untuk debut Shin Kaiser. Nah, pastinya ini akan sangat menarik ya teman, karena ibaratnya Defense Force ini itu kalau kita lihat kan katanya itu Defense Force. Apakah ini kayak ada ke tower defense mungkin ya, atau kayak game-game itu kayak RPG mungkin ya. Kalau dari kata sih Defense Force itu itu malah ciri khas satu kayak tower defense game gitulah, ternyata kayak pakai tower lah, atau kayak ibaratnya tuh kayak susun strategi mungkin ya. Jadi gimana ibaratnya tuh, apakah game baru gitu ya? Kalau game baru ibaratnya juga ya kualitasnya juga mungkin kayak SD Kamen Rider mungkin ya. SD Shin Kamen Rider kan itu kurang lebih kan sama gitu ya, kayak Chibi, tapi susah loh ternyata lawan bosnya ada udah kayak berapa jam gitu ya, tapi ibaratnya juga betul-betul effort lah gitu ya untuk ngelawannya gitu ya. SD Shin Kamen Rider itu udah kayak game mobile gitu lah kan ya, tapi pastinya kan lebih susah. Nah, kalau game terakhirnya itu adalah Right Comments, yang bisa bilang juga salah satu game yang membosankan ya, dan juga mungkin sorry ya, mungkin ini kayak game terburuknya mungkin ya. Soalnya kayak ya udah ya kayaknya kita kayak main dating simnya gitu mungkin, atau kayak cuma kayak voice actornya doang ya, mungkin ada kerennya sih, engine-nya tuh juga ada, bagian openingnya juga oke gitu ya. Itu dari situ doang gitu ya, tapi bosenin gitu ya, ya itu strategi ya kayaknya. Jadi nggak terburuk juga sih ya, ternyata masih ada lagi kayak yang lebih buruk gitu ya. Soalnya untuk evolusi Kamen Rider aja kan itu dari era Ichigo gitu ya, dari tahun 1980 gitu ya, 80-an 86 gitu salah ya, yang juga pastinya berapa tahun setelah perilisannya kan ya. Ini ternyata setelah perilisan Ichigo ya termnya tahun berapa tuh, 1979 gitu salah ya. Jadi kan ada kayak dari Ichigo itu kan berlanjut gitu ya untuk era Showa. Kalau Black itu sampai 2 gitu salah ya untuk game-gamenya, terus juga sampai ke bike race gitu ya, itu kan ada game motor-motoran. Terus kalau untuk game gamenya ZO itu kan kayak apa ya, kita bilang tuh kayak The Walking Dead mungkin ya, kita kayak ada dalam videonya, terus kan kayak pecah-pecah di tombol atau kayak pilih-pilih gitulah ya kan ya. Jadi kayak kita main The Walking Dead tapi kayak kurang banget gitu ya untuk gamenya. Terus kayak beberapa game PS-nya pun juga banyak kan, game Kuga gitu, Ryuki, Vice, Blade, dan konsistennya tuh ada kayak Climax Heroes, Super Climax Heroes ya kan ya. Terus juga ada lagi kayak City Wars gitu ya, itu salah satu game terbaik mungkin ya. Soalnya itu kan walaupun gitu aja mungkin ya, tapi untuk rosternya itu update berkala gitu ya. Habis itu juga Climax Fighter, Climax Scramble ya kan ya, itu juga lumayan buruk ya temennya, karena ya sedikit sekali untuk update-nya dan beberapa hal yang agak bosenin gitu ya. Terus juga pastinya beberapa game story kan, atau game kayak yang pakai figur itu ya, lupa namanya apa ya, pokoknya tuh dia pakai figur, terus nanti pas udah di scan nanti bisa muncul di dalam gamenya kayak kita pakai AR lah ibaratnya ya. Terus ada game Gunpowder Rising, Gunpowder Legends gitu ya, pokoknya sampai rebranding pun juga masih oke lah ternyata. Dan saya malah lebih suka game kayak pakai kartu gitu kan, karena kan kita kayak pengen pecah-pecah kayak Anima Kaiser atau nggak Ultra Vision Fight mungkin ya, jadi bisa dapat kartu-kartu yang sangat mantap ya. Jadi bagus banget lah ternyata untuk bisa mengisi waktu luang kita gitu ya. Jadi kurang lebih itulah ternyata. Apalagi Memory of Heroes gitu ya, itu juga oke gitu ya. Memory of Heroes salah satu game story yang cukup menarik gitu ya. Jadi ya kita lihat aja nanti ya bagaimana perkembangan game dari Toei untuk kedepannya ya. Sebelum kita menuju ke scan terbaru dari Gabu ya teman, kita lihat teman ada sedikit bocoran ya dari Kamen Rider Flam ya. Jadi ini kita lihat itu adalah wujudnya ya untuk Kamen Rider Flam, yaitu adalah dop pudding dan juga buru jelly ya teman ya. Jadi ini adalah change formnya kan. Jadi ini bukan Sachika ya teman ya. Jadi kalau Sachika The Rider sih saya agak kurang gimana gitu ya. Kalau emang dia harus Rider harus jelas ya. Apa motivasinya, apa bagaimana caranya, dan apakah dia tuh
emang pantas jadi rider gitu ya. Soalnya untuk beberapa case seperti Sakura atau enggak kayak Rinekudo itu kayak kurang sekali gitu ya dari rider, walaupun wujud ridernya keren-keren ya teman ya. Dan saya lebih suka Majaido daripada Sakura. Maksudnya kayak wujud ridernya teman, karena lebih masuk gitu tema alkemisnya dan juga tema dewinya gitu ya. Nah, bagi teman ke film ini teman ada Puru Jelly ya teman, jadi juga pastinya Frastam Gear, terus juga ada ini ya temannya senjatanya juga ya kan ya. Jadi juga pastinya untuk senjata tuh kayak panah sama gergaji ya temennya, dari wow unik juga ya temennya, dari kayak double decker gitu ya temennya, jadi kayak ada yang untuk pisau kecil sama kayak gergaji kayak seret gitu ya. Jadi unik juga ya temennya, jadi Fratsum Gear ini tas dari masukin ke dalam situ mungkin ya, jadi kayak muncul untuk display di beltnya gitu. Jadi unik juga nih temennya, kayak lihat pudingnya tuh kayak pengen dimakan gitu ya temennya. Nah tunggu teman bagaimana untuk linknya, karena juga pasnya untuk scan-nya gak akan lama lagi temennya, karena pasnya di akhir bulan ini, oke? Dan juga pastinya untuk menyambut Outsider episode terakhir teman, ini dia untuk Laser Race Driver ya temennya, yang diadakan oleh Zin untuk menjadi Zin Geyser ya. Juga pastinya siap muncul untuk episode 7 dan juga dirilis di tahun depan ya teman ya. Pastinya ini juga desainnya oke banget ya teman, jadi salah satu desain variasi Geyser terbaik ya teman ya, karena ibaratnya juga wow unik sekali ya teman ya. Bulan Juli 2025 dengan harga 13.200 yen ya teman ya. Yang teman ini dia untuk edisi kan udah dicoba kan sama si Fuku Suzuki ini di event Narakiri World 2024 ya teman ya. Ya temannya ini dia untuk Accepto, untuk Zin Geyser Lock-in gitu ya. Jadi suara headsetnya pun juga kayak suara unik lah temennya, kayak toneng gitu ya. Jadi kayak suara alarm HP gitu ya temennya, jadi kayak lebih santai gitu ya. Nah pastinya seperti itu temennya, bisa gravity control gitu ya. Wow oke. Juga teman bisa dimasukin untuk senjata dan juga buckle ya temennya. Wow unik banget ya temennya. Jadi pastinya suaranya ya suara Kirito lagi mungkin ya, misalkan laser racer aja kan suaranya ya si Kirito lagi ya temennya. Wow pastinya unik sekali, dan sampai bakal kecil pun juga ada temennya. Suara dari Zin juga pastinya semakin banyak gitu ya, dari seperti ini ya untuk kartunya. Ini kartu si Zin ini kayak lebih berwarna gitu ya, soalnya kalau kartu yang di racer kan itu kayak bening kayaknya warna putih ya temennya. Kalau ini tuh warna biru ya temennya, kayak lebih nampak warna dasarnya Zin tuh warna biru kayaknya. Gak tau mungkin berubah mungkin dapat atau enggak gitu ya, soalnya kan dia juga muncul nanti di episode akhirnya si Outsider gitu ya. Jadi seperti apa teman kita nggak tahu ya kan ya, karena pastinya ada project lainnya yang menanti ya kan ya, untuk Rider dan juga Super Sentai gitu ya. Oke teman, ini dia untuk CSM Dendo Blade dan juga Keitaros versi 2 ya teman ya. Jadi wah ini juga banyak lah teman ya untuk update dari Dendo nih. Jadi kita quick aja teman ya, kita cepetin aja ya teman. Jadi pastinya ada bikin baru, suara baru gitu ya, sama suara form barunya dan juga semakin banyak ya. Oke teman, kita lanjut untuk Super Sentai kali ini ya. Kita lihat ada Blockis terbaru teman ya, yang di Ultraman juga ada si Ultraman R gitu ya, yang juga sama form-formnya, ada juga Trigger Truth, ada juga Ultraman Decker Dynamic ya. Terus juga ada Terra Phaser juga ada. Nah kalau di Super Sentai ini juga pastinya ada si Gokai Red ya teman ya, juga ditapakan. Lalu juga ada Ultraman Blazar juga ada ya temen ya. Jadi kan kalau untuk Blockis ini kan ada versi Starlight dan juga galaksinya gitu ya. Jadi juga pastinya kayak lebih terjangkau aja sih untuk Starlightnya kan ya. Jadi kayak wow amazing gitu ya. Jadi Blockisnya apa sih, jadi kayak ya untuk apa ya, kayak dari China gitu ya, tapi ini kan kayak bisa bongkar pasang gitu ya teman, kayak Lego mungkin ya. Jadi kayak wah keren sekali. Oke teman, ini dia untuk Memorial Best Selection dan juga Boom Set ya teman ya. Ya apalagi kalau bukan Gokaiger ya. Ini kayaknya masih belum disinggung nih, kapan nih Gokaiger mau kumpul nih ya, kapan nih mau muncul nih Gokaiger ya. Jadi kayak masih tanda tanya ya teman ya. Jadi pastinya nih ya teman ya. Ya ini kayaknya sih banyak yang kolektornya tuh mau nungguin sampai berapa sentai nih kan ya. Kan setnya kan juga masih berlanjut ya teman, walaupun ada juga yang di stand kan kayak katanya Gojira itu jadi kado terakhir
terakhir untuk Sentai yang ibarat tuh kayak dari inilah temennya kan si Shirako kan mau buat Sentai ini tuh ke next level ibaratnya ya, jadi kayak sesi baru lah, ibarat kayak lembaran baru gitu ya. Jadi ibarat tuh hitungannya tuh bukan dari tim keberapa, tapi kan ini dari tahun keberapa gitu ya. Nah, pastinya juga ibarat tuh untuk perubahan besar ini pastinya akan berpengaruh juga bagaimana filmnya, merchandise-nya, superhero time pastinya masih ada ya teman ya. Cuman juga pastinya untuk koneksinya pun juga bisa lebih stabil mungkin ya, karena ibaratnya pun juga tidak ngaco lagi lah ibaratnya ya. Nah, pastinya teman untuk beberapa koleksinya ya, ada juga suara dari member-membernya, BGM-nya ya kan ya, suara Henshin-nya ya kan, pastinya lebih banyak gitu ya. Gila sih teman, jadi lebih bervariasi lagi ya teman. Jadi kan pastinya Memorial Edition itu boom changer ya teman ya. Jadi juga pasti ada lampu-lampunya ya teman ya. Wah, keren sekali ya. Dan juga suara membernya, dan juga bisa bongkar pasang gitu ya, bisa masukin juga untuk bom karnya ya, tuh banyak sekali nih ya. Oke teman, setelah Sentai kita akan coba bahas salah satu project tokusatsu baru ya teman ya. Ini juga salah satu tokusatsu Shirakura juga nih teman ya, yaitu adalah Cyborg Tasuke Ishin ya teman ya, yang saya tayang di tanggal bulan Januari ya teman ya, 2025. Nah, ini untuk pemerannya ada si Hiromi Kadota Parker ya teman ya, yang juga dari si Cyborgnya, dan juga ada Cyborg 001 yaitu si Sunsuke Nishikawa ya teman ya, yang juga itu adalah si Akaninger ya teman ya. Udah lo, ini juga udah pernah muncul nih kayaknya untuk cast dari Ninja kayaknya, apakah memang akan terwujud untuk Ninja 10 tahun ya teman ya. Soalnya juga untuk Mage Ranger kan udah mau di gaung-gaungkan juga kayaknya, ada Mage Ranger 20 tahun ya teman ya, yang pastinya juga akan semakin menarik ya teman ya, kayak wow, amazing sekali gitu ya. Untuk projectnya juga semakin banyak. Nah, pastinya juga ini temennya untuk beberapa case-nya ya kan ya, dan juga musuh-musuhnya beserta hero kita ya temennya. Ini bukan metal hero ya temennya, ini kayak ya apa ya, kayak hero biasalah ya kan ya, untuk hero lokal mungkin ya, tapi juga pastinya ini kayak relate juga mungkinnya sama kayak TV atau film seperti biasanya gitu ya. Jadi pastinya kita tunggu ya kayaknya untuk tahun depan. Oh iya, jangan lupa juga teman untuk memuncul karakter song albumnya sih juga kita dapat 7 lagu ya teman ya, yaitu dari Taiya Hando berjudul Chiten atau Automobile, lalu untuk Bun Blue atau Ishiro yaitu adalah Hot Chemistry, kalau si Mira itu adalah Life is Mine. Wow. Terus juga untuk Aksejo yaitu Tadashi alias Righteousness. Lalu juga ada Genba Bureki itu Mimic. Lalu juga ada Sakito Homura yaitu Matchmate. Wah, keren-keren ya temen namanya ya. Lalu juga ada Bagwage yaitu kayak dari band ya temennya, band itu kan namanya Bun Buns gitu ya, yang akan dirilis pada tanggal 29 Januari 2025 ya temennya, sekitar episode 45 ya temennya. Udah juga ada rumor lah temennya, yang katanya sih Bun Muncer ini akan berakhir di episode 49 sesuai dengan apa namanya tahunnya tuh ke 49 kayaknya, untuk untuk setelah timnya tuh ke 49 gitu ya, kan tahunnya kan masih 48 gitu ya. Nah, pastinya untuk serialnya ini itu kan nanti akan ada episode spesial ya kan, kayak Bung Bicar tuh setelah episode pas itu ada special episode untuk Ghost Shooter-nya mungkin ya, dan baru nanti di tanggal 2 Maret gitu ya kalau nggak salah itu akan rilis Ghost Shooter episode 1 ya sebenarnya ya. Jadi pastinya udah berapa episode lagi ya temennya, dalam berapa episode lagi semoga aja ya untuk filmnya jangan terlalu dipush lah temennya. Ayolah ya kayaknya fokuslah ke BBG kan ya, udah terlalu lama lah temennya untuk nggak ada balapannya kayaknya, jadi kayak terlalu banyak juga kan untuk filmnya ya. Semoga aja ini yang terakhir ya teman untuk episode 42 ini, dan semoga lanjut ya teman untuk lebih serius lagi, oke? Dan terakhir teman dia untuk serial Wingman ya, yang juga pastinya akan berakhir ya untuk Selasa depan ya kan ya, di episode 10 ya. Jadi juga pastinya udah menuju ke final battle-nya kayaknya, ada PC Rimmel ya, yang juga pastinya semakin menarik kayaknya antara si Kenta gitu ya, terus juga ada Aoi, Miku-chan gitu ya, dan juga pastinya semakin banyak gitu ya untuk
update-update barunya untuk kedepannya ya. Ini dia ya final bossnya ya, oke. Oke teman, di dia untuk bahas kita untuk episode kali ini. Wow, sangat banyak sekali teman untuk infonya dan juga teman untuk bahas kita untuk next episode. Oke, goodbye.